Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Bayu Aji. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keracunan makanan. Untuk definisinya sendiri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan zat beracun di dalam makanan. Nah, keracunan makanan terjadi akibat makan makanan yang mengandung racun yang berasal dari jamur, pestisida, dan bahan beracun yang terbentuk akibat pembusukan makanan. Nah, dan bakteri sendiri. Keracunan ringan biasanya sembuh dengan sendirinya dalam beberapa jam. Kalau berat baru akan mulai mereda setelah beberapa hari, minggu, atau bulan. Keadaan yang terakhir ini bahkan seringkali meninggalkan gejala sisa seperti kanker, kebutaan kognitial, artritis reaktif, dan meningitis. Istilah keracunan makanan ini disebut food poisoning atau food intoxication. Sebaiknya jangan dicampur dengan foodborne disease. Meskipun keduanya ditularkan lewat makanan, istilah terakhir ini mengacu pada semua mikroorganisme, bakteri, virus, dan parasit, tanpa memperdulikan mampu tidaknya mikroba tersebut menghasilkan racun. Penanganan racun makanan dibagi menjadi dua tahap, yaitu upaya penyelamatan jiwa dan perbaikan gejala. Untuk nutrisinya sendiri, yaitu selama keracunan belum usai, pasien dianjurkan mengkonsumsi air beras untuk membantu penanganan peradangan selain memperbanyak minum. Nah, alpha lipoic acid amat dianjurkan karena sifatnya sebagai antioksidan, dan zat ini terkandung dalam brokoli, bayam, serta sangat berkhasiat dalam pengobatan keracunan oleh jamur amanita. Nah, dosis suplemasi yang dianjurkan ada sebesar 50 mg atau 100 mg sehari sekali makan. Untuk pemeriksaan fisik sendiri, PF-nya itu diarahkan untuk menilai derajat depresi cairan, mulut kering dan kencing yang berkurang menandakan dehidrasi ringan. Hipotensi ortostatik, kulit yang kurang elastis, dan mata cekung mencerminkan dehidrasi sedang. Sementara itu dehidrasi berat timbul sebagai hipotensi dan yang berkompensasi oleh takikardia. Nah, tanda dan gejala tersebut keracunan makanan ini meliputi yang pertama itu nausea dan muntah, yang kedua diare berdarah maupun berair, 3 nyeri perut dan kram yang hebat, 4 demam, 5 tanda-tanda keterlibatan sistem saraf seperti parestesi, kelemahan sistem motorik, gangguan penglihatan, kelemahan saraf kranial, sakit kepala, pusing, urtikaria, hipotensi, dan reaksi anafilaktis. Yang keenam itu ada mialgia, yang ketujuh ada limfadenopati, yang ke-8 gambaran yang mirip appendicitis, ke-9 oliguria, yang ke-10 kaku kuduk dan tanda-tanda perangsangan meningen. Untuk pemeriksaan lab itu sendiri, pemeriksaan lab ini mencakup pemeriksaan darah, air seni, dan tinja. Kultur tinja diidentifikasikan terutama bila pasien mengalami diare berdarah, nyeri perut yang hebat, atau keadaan dalam imunokompromised. Pengumpulan sampel ini harus memenuhi berbagai kriteria, antara lain itu asepsis dan antisepsis. Sampel makanan dikumpulkan secepat mungkin secara asepsis untuk selanjutnya disimpan dalam kemasan yang steril. Jika konsisten makanan tersebut padat, diambil sebanyak 100-200 gram. Makanan cair harus terlebih dahulu dikocok sebelum dipindahkan ke bagian dalam wadah steril. Nah, untuk penanganan sendiri, penanganan ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu upaya penyelamatan jiwa dan perbaikan gejala. Dehidrasi diatasi sambil menghentikan muntah serta diare. Pemberian cairan rehidrasi tidak sekedar mengganti cairan yang hilang, tetapi juga mengompensasi defisit elektrolit yang terbawa bersama muntahan dan diare. Jika pasien diyakini telah termakan racun tertentu, pembilasan lambung dan perairan arang aktif merupakan langkah penanganan pertama. Untuk pencegahan sendiri, yaitu yang pertama ada mencuci buah dan sayuran sebelum disajikan. Yang kedua, memisahkan makanan yang masak dari makanan mentah di setiap tahap pemrosesan. Yang ketiga, mengambil makanan tidak dengan tangan kosong tetapi dengan menggunakan alat seperti penjepit dan sendok. Yang keempat, itu menutup makanan bila tidak dikonsumsi. Yang kelima, mencegah serangga masuk di ruang tempat makan. Yang keenam, menjaga kebersihan pribadi.
Yang ke-7, tidak boleh bersin atau batuk di dekat makanan. Yang ke-8, mengenakan pakaian pelindung. Yang ke-9, membersihkan seluruh peralatan dengan cara yang benar. Yang ke-10, segera membuang makanan yang tidak segar dan telah membusuk. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.